Yang saya hormati Ketua Panitia, Ketua Hersa ya, Ketua Hersa yaitu Saudari Lili Pratiwi. Yang saya hormati Ketua Panitia ada Dila Yustika. Yang saya hormati moderator ada Saudara Firmansyah. Kemudian saya sayangi semua peserta pelatihan pada hari ini. Kalau saya lihat semuanya ini yang datang mahasiswa Hersa ya. Belum ada dari luar. Ada si Wina ya. Yang dari luar ada 6 orang seharusnya, Bu. 6 orang, oke. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar mengenai statistik non-parametric test ya. Jadi saya langsung saja share screen. Harusnya ada contoh SPSS-nya ya. Coba saya lihat dulu ini berapa. Oke. Saya ada datanya. Tapi kalau kalian coba di rumah mungkin nanti kita butuh waktunya lama ya. Jadi nanti saya share screen aja ya. Baik, ini saya ambil dari orang UNS ya, karena materinya simpel. Oke, sudah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang uji non-parametric test ya. Nah, ini yang pentingnya. Jadi apa yang dimaksud dengan non-parametric? Ya, non-parametric berarti non-parameter ya. Kalau uji yang biasa kita pelajari adalah parameter ya. Jadi parameter itu apa sih? Parameter itu menggambarkan sesuatu yang sebenarnya ya, menggunakan sesuatu alat. Nah, sesuatu alat itu yaitu menggunakan sampel ya. Jadi penelitian itu adalah penelitian menggunakan sampling adalah berusaha supaya bagaimana sampling itu bisa menggambarkan populasi. Ya, jadi sampel yang kita pakai itu adalah sebuah parameter ya, sebuah indikator untuk menggambarkan sebuah populasi. Sampai sini paham arti parameter? Paham? Paham ya? Jadi kan penelitian itu sangat jarang menggunakan populasi ya. Yang sebenarnya biasanya kita memakai sampel ya. Jadi bagaimana caranya supaya sampel kita ini bisa menggambarkan populasi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan sampel itu sebagai parameter ya. Nah, tapi ternyata keadaan di lapangan sampling yang kita ambil itu tidak memenuhi kaidah-kaidah sehingga menjadi tidak non-parameter ya. Artinya tidak menjadi parametrik ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk menggambarkan populasi yang sebenarnya karena sampel yang kita ambil itu tidak mewakili ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena misalnya sampel kita kurang banyak ya, yang pertama, yang paling sering yang kronis itu biasanya itu ya, yang kurang banyak mengambil sampel ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena cara pengambilan sampelnya salah, misalnya tidak random ya, harusnya random, ini yang diambil tidak random. Ya, biasanya kalau kita ambil misalnya kita penelitian semedan, tapi yang kita ambil hanya kelurahan Medan Maimun ya. Harusnya semua kelurahan itu mewakili. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa menjadikan sampel kita tidak menjadi parameter ya. Kemudian yang ketiga itu tidak varians ya. Variansnya tidak terlalu banyak, tidak beragam pada sampel pada populasi yang varians ya. Kecuali kalau sampelnya itu homogen ya, nggak apa-apa, nggak terlalu varians ya. Karena memang populasinya tidak varians ya, atau sampel populasinya itu homogen ya. Contoh populasi homogen mungkin di universitas ya, karena mahasiswa itu condong homogen karena ya dari usia ya, rentang usianya sangat sedikit variansnya, kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin di mana laki-laki perempuan ya. Jadi tidak ada yang lansia, tidak ada yang balita, jadi usianya itu usia-usia remaja ya. Nah, jadi mahasiswa biasanya homogen ya, jadi tidak masalah kalau kita tidak terlalu varians ya. Nah, kalau di mana yang biasanya varians ya, biasanya penelitian yang mencakup semua penduduk ya, dari balita, anak-anak, dewasa, lansia, remaja. Nah, itu tentu harus ada semua perwakilannya. Contoh seperti mahasiswa yang semester 7 kemarin PBL ya. Jadi mereka ingin menggambarkan status kesehatan masyarakat, tapi sampel yang diambil itu
hanya satu misalnya, hanya bapak-bapak ya. Tentu bapak-bapak itu tidak mewakili status kesehatan yang lain ya, karena bapak-bapak itu banyak nggak tahu ya dari pertanyaan. Nah, kalau ibu-ibu ya lumayan ada variasinya. Kenapa? Karena ibu-ibu bisa menjawab pertanyaan untuk anak ya. Jadi kita bertanya tentang kesehatan anak. Nah, ibu-ibu biasanya tahu. Kemudian kesehatan bapak pun dia tahu. Nah, itu namanya jadi metode untuk supaya sampel kita itu parameter yang mewakili populasi. Yang pertama adalah jumlah sampelnya, yang kedua adalah variansi teknik pengambilan sampel ya. Jadi itu sangat penting. Jadi itu nggak bisa disepelekan di dalam metode penelitian, karena itu akan mempengaruhi dari statistik kita ya, statistik selanjutnya. Nah, bagaimana ketika ini adalah berapa analisis data yang yang parameter ya, yang biasa kita dengar dan udah biasa kita dengar. Ada 2 sampel aja ya, 2 sampel kita biasa dengar t-test ya. Ini sampel itu ada yang independen, ada dependen. Maksud sampel independen ini adalah sampel yang berbeda kelompoknya ya. Contoh laki-laki dan perempuan itu orang yang berbeda. Kemudian ada kelompok yang dependen. Dependen ini adalah kelompok yang sama. Contoh sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat ya. Jadi ini orang yang sama, independen adalah orang yang berbeda. Nah, ketika dia independen ya, ketika dia kategorik ya, bukan, ketika ini yang mana nih cara bacanya? Ketika kategorik berjumpa dengan numerik ya, itu namanya t-test ya, t-test kalau untuk sampel yang independen. Kemudian kalau dia dependen, namanya pair t-test ya. Mungkin anak-anak yang sudah masuk mandat ini sudah belajar ya t-test ya. Sudah paham t-test? Ada yang belum paham? Raise hand, kalau belum paham t-test. Kita harus paham dulu analisis data yang ini ya, yang yang parameter. Ini kebetulan semuanya nggak semua saya masuk ya, jadi saya nggak tahu mandatnya bagaimana. Paham t-test? Nggak paham, saya ulas dulu sebentar yang parameter. Paham, Ibu. Paham ya, paham semua ya. Oke, nah untuk yang dependen itu namanya pair t-test ya. Jadi ada t-test, ada pair t-test. Kemudian kalau dia lebih dari lebih dari dua kategorik dan berjumpa dengan numerik, ada analisisnya namanya ANOVA. Anak-anak mandat kalau yang belajar dengan saya, insya Allah minggu depan kita belajar ANOVA. Ya, kemudian kalau dia dependen ini namanya repeated ya, ada repeatednya ya. Nah, jadi ANOVA repeated. Nah, kemudian korelasi. Korelasi ini adalah ketika numerik berjumpa dengan numerik ya, atau rasio berjumpa dengan rasio. Maka dia kalau dia analisisnya parameter namanya analisis Pearson ya. Nah, kemudian inilah yang akan dipelajari teman-teman di mandat. Tapi ketika kita berbicara non parametrik itu tidak akan dapat di mandat ya. Jadi beruntunglah kalian yang latihan di sini ya, karena kalian akan memahami tentang analisis non parameter ya. Nah, jadi ketika t-test ini ya, t-test ini kan numerik berjumpa dengan kategorik, dua kategorik ya. Ketika data numeriknya tidak normal ya, jadi normalitas itu hanya dimiliki data yang rasio atau interval ya, data yang numerik ya. Ketika data numeriknya itu tidak normal, maka kita pakai analisisnya Wilcoxon ya. Ketika t-test ini kan datanya harus normal. Nah, maka kita pakai man-Whitney aja ya, yang lebih ini ya, man-Whitney. Nah, kemudian untuk per t-test itu pakai Wilcoxon ya. Kemudian kalau ANOVA ketika data numeriknya tidak normal, maka kita pakai Kruskal-Wallis ya. Jadi ini rata-rata nama penemunya semua ya. Kemudian ketika one way ANOVA yang repeated test itu tidak normal, maka kita pakai Friedman ANOVA ya. Kemudian untuk korelasi biasanya pakai Spearman ya, atau Kendall ya, tapi saya jarang pakai Kendall, saya pakai Spearman. Nah, kemudian ini ketika kategorik berjumpa dengan kategorik ya, kita sudah sering mendengarnya ya, chi-square dan Fisher exact ya. Ternyata chi-square ini untuk data yang tidak normal. Kenapa? Karena datanya itu data kategorik. Ya, data kategorik itu sudah dipastikan itu data yang tidak normal.
Ya, jadi data karena chi-square itu kategorik berjumpa dengan kategorik, maka dua-duanya tidak ada numerik, ya kan? Ya, jadi independen dan dependennya sama-sama kategorik. Jadi tidak ada data numerik, jadi sudah bisa dipastikan bahwa datanya tidak akan normal. Ya, nah, jadi dia chi-square itu adalah sebenarnya termasuk dalam non parametrik ya begitu. Dan selanjutnya ini jarang dipakai ya McNemar dan lain-lainnya. Kita lebih banyak non parametrik itu di sini ya, karena ini lawannya dari sini ya. Jadi ini adalah analisis data, solusi dari analisis data ketika dia tidak normal. Ya, jadi ketika t-test ini tidak normal, maka kita pakai Mann-Whitney. Per t-test ketika tidak normal kita pakai Wilcoxon, kemudian ANOVA kita pakai Kruskal-Wallis, kemudian kalau repeated ANOVA kita pakai Friedman. Kemudian kalau Pearson itu tidak normal itu pakai Spearman ya. Ini sangat banyak dipakai oleh teman-teman ketika mereka pakai t-test ya. Kalau dapat saya yang uji, saya pasti lihat bagaimana normalitas data dari penelitianmu, apakah datanya normal atau tidak. Ketika datanya tidak normal, dia pakai t-test, maka saya salahkan di ujian ya. Kamu salah pakai analisis data, nggak bisa kamu pakai t-test. Harusnya kamu pakai ini, pakai Mann-Whitney, ya jangan pakai t-test. Nah, itu banyak tidak diketahui oleh teman-teman kakak kelas kalian ya. Mereka tidak uji dulu uji asumsi. Jadi untuk masuk ke dalam uji-uji yang parametrik ya, yang ini harus dilakukan dulu uji asumsi. Maksudnya harus dilakukan dulu syarat-syarat ya, pengecekan syarat-syarat. Yang pertama datanya harus normal. Ya, apalagi sampai ke multivariat multivariat yang datanya multivariat ada 2 ya, logistik dan regresi logistik dan apa satu lagi ya? Regresi logistik linier ya, linier. Nah, apalagi regresi linier itu banyak sekali asumsinya. Pertama dia harus di sini ya. Pertama dia harus ada nggak di sini uji asumsi? Ada ya. Pertama dia harus normal, kemudian harus memenuhi uji varians, kemudian dia harus memenuhi uji homogenitas dan banyak lagi ya dan lain-lain. Tadi malam itu ada saya download satu ya, banyak bagus materinya, apa nggak terdownload ya? Saya lihat dulu ya. Ini ya uji normalitas data udah masuk ya? Sudah, Bu. Masuk, Bu. Oke. Nah, ini adalah uji normalitas data atau uji asumsi klasik ya. Ini nggak usah. Nggak usah. Oke nih ya. Nah, jadi uji normalitas itu adalah sebuah uji yang bertujuan untuk menilai sebaran data ya. Apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak ya. Jadi kita perlu uji normalitas data. Berdasarkan pengalaman empiris dan pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 maka sudah bisa diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Kalau saya nggak mau ya kalau sampelnya itu 30. Nah, saya jarang mendapat data yang normal kalau datanya cuma 30. Ya kayak kemarin aja mahasiswa mandat saya banyak sekali dapat datanya itu nggak normal. Itu dilihat dari nggak keluarnya CI-nya ya. Jadi dia nggak normal datanya. Jadi berapa Bu biasanya? Kalau pendapat saya pribadi ya, untuk mendapatkan data yang normal di atas 100. Ya, itu bagus itu, karena itu akan banyak varians yang didapat ya. Jadi kalau di bawah 100, saya kurang ini, deg-degan juga ya apakah datanya normal atau enggak. Apalagi dia pakai data analisis korelasional ya, dua-dua datanya pakai rasio. Namun untuk memberikan kepastian data yang memiliki distribusi normal atau tidak, sebaiknya menggunakan uji normalitas. Ya, jadi kita nggak bisa cuman, oh, aku untuk amannya aku ambil data 30 aja deh, udah dipastikan itu datanya normal. Nggak bisa ya, kita harus uji normalitasnya pakai statistik ya. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Dengan demikian sebaiknya data yang banyak kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Nah, biasanya 30 sampel-sampel ini biasanya pakai penelitian eksperimen ya.
Kita tahu kalau penelitian eksperimen itu sampelnya itu nggak terlalu banyak ya, biasanya memang seginilah 30 atau di bawah 30, 20 biasanya eksperimen yang di laboratorium pakai menkit ya. Nah, kenapa mereka bisa, distribusi normal? Karena memang penyaringan sampelnya itu sangat ketat ya. Ya, karakteristik dari sampel di laboratorium untuk eksperimen itu sangat ketat dibandingkan, sampel yang dipakai untuk penelitian observasional. Ya, penelitian itu ada 2 ya secara garis besar ya, observasional dan eksperimen. Kalau observasional itu kalau datanya di bawah dari 100, saya kurang bisa menjamin itu datanya normal. Tapi kalau data penelitiannya eksperimen, nah itu biasanya bisa, datanya normal ya. Ada berapa macam uji normalitas, ada pakai grafik, chi-square, Kolmogorov, Lilliefors, Sapiro-Wheel. Yang biasanya dipakai itu Kolmogorov ya, kalau saya selama S1 ya. Kalau nanti kalian S2 kalian akan dikasih materi ini ya, uji grafik, Lilliefors, Sapiro-Wheel ya. Pakai sebaran histogram ya, melihat data outlier, ya, seperti itu. Oke, di situ dulu ya. Jadi, apa sih Bu maksudnya dari data yang, distribusi normal ya? Saya bikin ini dulu, kita kita memahami dulu konsepnya ya. Kalau SPSS-nya tuh gampang ya. Jadi ini ada sebuah, sebaran data ya. Ketika kalian melakukan penelitian, kalian akan dapat sebuah, sebaran data ya. Ini contohnya. Ini contohnya kalian pakai 100 sampel ya. Kemudian ini adalah titik tengahnya, data min-nya ya, rata-rata. Kurang tengah ya. Nah, ini rata-ratanya, min-nya ya, min. Oke, ini min. Udah paham kan min, masa nggak tahu min ya, rata-rata ya. Kemudian di sini ada modus. Ya, bukan modus ini ya, modus-modus cowok ya. Modus itu data yang sering muncul ya, data yang paling banyak muncul. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah. Nah, kalau kita buat dia seperti ini, ya pasti semuanya di tengah ya enggak? Min itu adalah rata-rata ya. Rata-rata pasti yang paling sering muncul ya kan. Kita buat garis gini ya. Ini data yang kecil, kemudian dia rata-rata ya kan. Rata-rata muncul ya kan, banyak kan. Kemudian begini ya. Ini adalah sebaran dari data ya. Oke, kurang tengah. Saya tengahkan lagi. Begini. Ini jelek nih. Dulu. Gimana bagus ini ya? Ya, pokoknya gitulah ya. Pokoknya itu rapi ya. Anggap aja itu rapi. Oke. Nah, ini adalah sebaran data ya. Jadi contoh apa ya yang bisa kalian pahami, mungkin IQ lah, kira-kira IQ ya. IQ, skor IQ mahasiswa Hersa misalnya. Mahasiswa Hersa ada sekitar 1.100 orang misalnya. Yang udah 100 lebih ya kan ya. Nah, jadi ketika dilakukan analisis ternyata janganlah naik Hersa ya, yang lain aja lah. Ini udah ngapusnya nih. Oke. Skor IQ mahasiswa warawiri aja. Jangan mahasiswa ya, kalau mahasiswa udah pasti warga aja. Oke ya. Nah, ini adalah skor IQ dari warga warawiri ya. Nah, ketika dilakukan analisis, ternyata sekitar segini ya. Nah, seginilah. Segini didapatkan ada yang IQ-nya IQ jongkok. IQ jongkok berapa sih? Di bawah 50 kali ya? IQ kurang lah ya, IQ kurang misalnya. Nah, IQ kurang itu kisaran di bawah 50. Kecil kali ya 50 ya.
normal itu dari 90 ya. Jadi kalau sangat kurang itu mungkin 80 lah kali ya. Di bawah 80 ya. Oke, kurang di bawah 80. Nah, kemudian ini IQ yang sangat tinggi ya, IQ jenius. IQ jenius itu dimulai dari sekitar 130-an ya. Ada di sini IQ-nya 130? Enggak. Di sini ya, bisa kira-kira. Di sini ya. Nah, rata-rata IQ yang didapatkan di warga warawiri ya rata-rata adalah dari 90 sampai rata-rata dari 8 cuman ini 90 sampai 120 129. Oke. Nah, rata-rata 90 sampai 100, salah sampai 100 aja ya, rata-rata ya. Nah, ini data yang sekian persennya yang mungkin, nah gini ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa alam itu memang berusaha selalu dalam kesetimbangan ya, dalam keseimbangan. Jadi memang Allah itu menciptakan bahwa orang yang IQ kurang ya di dalam masyarakat kita itu paling sedikit ya, paling kita temukan hanya sekitar 5%. Ya enggak? Hanya 5%. Di sini cuma 5%. Ya. Nah, kemudian sama di sini di yang jenius juga enggak banyak kok orang-orang jenius itu ya, paling 5%. Di Indonesia aja kita cuman taunya B.J. Habibie ya, yang dari Indonesia yang bisa sangat jenius ya. Kemudian orang yang rata-rata normal itu sekitar sisanya 80% ya. 80%. Jadi rata-rata kita nih ya biasa-biasa aja ya kisaran IQ-nya. Ya, ya enggak terlalu pintar, enggak terlalu jenius sekali dan enggak jongkok. Ya, jadi kita adalah normal. Nah, inilah apa namanya itu gambaran dari data yang berdistribusi normal. Maksudnya ya sebarannya normal di masyarakat ya seperti ini. Ya sama seperti berat badan ya. Hampir rata-rata semuanya normal ya dari angka 100 berapa IMT normal itu dari berapa ya dari berapa ya 12 14. Nah, kecil kali ya 18 ya. IMT normal itu dari 18 sampai 23 ya. 23 sudah masuk overweight ya. Sekitar 22 ya. Jadi yang normal IMT itu dari 18 sampai 22. Kemudian yang obesitas, kalian lihat di kelas kalian, pasti obesitas itu paling 1-2 orang. Jadi kalau kita persenkan ya paling 5%, 3% seperti itu ya. Sama yang kurus juga. Yang di bawah dari 18 atau yang ya yang di bawah 18 itu pasti kecil, pasti sedikit ya. Pasti di bawah dari 5%. Nah, itulah namanya distribusi normal. Ya, sampai sini paham? Ya, inilah yang kita harapkan. Coba kalau datanya tidak berdistribusi normal ya. Ternyata IQ kurangnya terjadi di masyarakat itu sekitar dia mengambil alih dari data yang normal. Kalian bisa bayangkan kalau ternyata IQ kurang ini sampai 80%. Ya, coba atau dia naik di sini aja, nah misalnya ya di sini. Di sini IQ kurang, coba kalian bayangkan bagaimana hancurnya negara ini, ya kan? Jika IQ kurang itu lebih dari 5% ya. Atau ya lebih dari 5% atau orang jenius ini lebih dari 5%. Ya, sehingga rata-ratanya ini miring. Ya, sehingga ini miring. Keluar terus ini ya. Ya, sehingga nah ininya miring ya. Ya bisa jadi dia miring ke kanan karena terlalu banyak yang IQ jongkok ya. Nih begini misalnya. Nih terlalu banyak IQ yang jongkok jadi miring begini, ya kan? Nah, ini kecil ya kan. Jelek-jelek. Ya begini. Terlalu banyak IQ jongkok, kemudian yang jenius dan normalnya sedikit. Jadi dia melenceng ke kemana nih? Nah, jadi dia terlalu melenceng ke sana, terlalu banyak orang yang
IQ jongkok. Kemudian ketika kita juga menggambarkan terlalu banyak orang yang jenius, ya, maka ininya juga akan miring ya, ketika terlalu banyak orang jenius, begini dia jadinya. Nah, ya, jadi miring dia begini. Nah, ini juga nggak bagus, ya, begini. Ini makanya disebut dengan data yang distribusi yang tidak normal, sama kayak IMT tadi ya, terlalu banyak orang yang kurus, ya negara ini menjadi pandemi ya, menjadi KLB maksudnya, KLB kurang gizi. Ketika kita terlalu banyak obes, kita menjadi negara KLB orang yang obesitas. Jadi yang bagus itu bagaimana? Yang rata-rata, ya, yang banyak orang berat badannya normal atau yang banyak IQ-nya normal. Coba kalian bayangkan kalau banyak orang jenius. Bagus nggak? Bagus nggak banyak orang jenius? Bagus nggak? Ya maunya berantem aja, mereka pasti mau berusaha menguasai dunia ya kan. Kalau terlalu banyak orang jenius, ya pasti berebutan, mereka mau menguasai dunia, saling baku hantam lah ya. Kita nggak bisa menjamin bahwa semua orang jenius itu agamis ya. Kita tahu ada banyak dari Israel, ada yang banyak dan lain-lain ya. Banyak orang jenius itu yang akhlaknya tidak lurus juga ya. Nah, bagaimana kalau IQ kurang ya udah jelas lah gimana mau mau mengatur kehidupan dunia ini kalau kita banyak IQ yang jongkok. Berarti orang-orang yang orang-orang rata-rata inilah yang akan kecapean mengendalikan memimpin orang-orang kurang. Kalau kalian bisa lihat itu siapa sih yang jadi pemimpin? Yang jadi pemimpin itu IQ-nya rata-rata loh. Jarang orang jenius ini menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kekurangan orang jenius itu bermasalah dalam hal sosialnya. Ya, mereka nggak bisa ngomong, mereka nggak bisa bersosialisasi. Karena apa? Allah pernah bilang bahwa sesuatu yang aku kurangi pasti ada bagian yang aku lebihkan. Ya, jadi kekurangan orang jenius itu kurang bisa ngomong. Coba kalian lihat teman-teman kalian di kelas yang pintar, itu biasanya independen. Ya, mereka independen dan sulit untuk kerja sama. Kerja kelompok itu mereka itu males. Ya, kalau kerja sama kelompok mereka males. Mereka lebih senang kerja yang individual. Ah, itu kekurangan dari orang jenius, nggak apa-apa, yang penting nggak merugikan orang lain ya. Begitu. Itu belum IQ jenius loh, itu baru IQ yang agak pintar dikit ya dari teman-teman yang lain. Apalagi yang benar-benar jenius. Adik saya yang bungsu saya tuh masuk dia IQ-nya hampir jenius ya, dia pintar sekali memang adik saya. Tapi apa, dia tremor kalau bersosialisasi dengan orang. Dia nggak bisa sosialisasi dengan orang. Ya itulah kekurangan dari dan dia mau kehendaknya sendiri. Ya dia banyak menarik diri, misalnya ada sesuatu kesalahan dia menarik diri, ya itulah kekurangan dari jenius. Kalian mungkin banyak juga baca-baca dari kisah-kisah para apa namanya ilmuwan-ilmuwan yang di dunia yang lainnya ada yang sampai skizofren dan sebagainya karena mereka kurang kurang sekali dalam hal sosialisasi. Sedangkan orang-orang yang normal itu adalah orang-orang yang biasanya jadi pemimpin ya. Kalau kalau kalian lihat pemimpin dari negara-negara itu rata-rata IQ-nya nggak terlalu tinggi-tinggi kali ya. Pokoknya normal lah gitu ya. Sampai sini paham dengan yang dimaksud dengan distribusi data? Paham? Paham, Bu. Paham ya. Makanya itulah perlunya data yang rasio itu dilakukan uji normalitas. Bagaimana kalau datanya tidak rasio? Ya datanya cuma 2 aja ya kan. Gimana gambarin ini ya kan? Bingung jadi gambar sebaran datanya. Dia nggak akan punya mean median modusnya karena ya tajam sekali perbedaannya. Ya nggak bisa kita gambarkan seperti ini. Dia cuman bisa digambarkan 2 batang seperti ini, ya kan? Laki-laki, perempuan, ya kan? Nggak bisa kita gambarkan dia grafik. Itulah makanya data yang kategorik yang seperti nominal dan ordinal itu hanya bisa itu pasti sudah dipastikan datanya tidak normal. Sedangkan data yang interval atau rasio itu data yang bisa kita cek normalitas datanya. Makanya pada saat kalian penelitian, usahakan semua data yang bisa rasio itu diambil data rasio. Contoh, pertanyaan tentang berat badan. Janganlah langsung kalian masukkan misalnya Bu, berat badannya berapa Bu? Misalnya 60 kilo. Langsung kalian masukkan ke dalam berat badan yang
normal. Ya, jangan dijadikan kategori, catat apa adanya angkanya, ya 60 ya 60 atau kalau ada koma-komanya data kontinu ya, tulis ya. Kalau data discrete itu kan data yang bulat ya seperti 80, 60, tapi kalau data kontinu itu data yang sampai ada koma-komanya. Jadi rinci ya data kontinu. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya Pak di mahasiswa kelas mandat saya selalu saya ajarkan pada saat buat kuesioner itu catatlah ya yang benar-benar datanya kalau rasio ya rasiokan. Nanti kalau mau kalian kategorikan urusan belakang, bisa kita analisis di transformasi ya, di record ya. Kita record aja gampang itu buat recordnya. Tapi kalau kita untuk turun lagi ke lapangan mengambil data yang sebenarnya tuh sulit ya. Oke, sampai sini paham tentang normalitas data ya. Atau kita nggak apa-apa aja buka pertanyaan ya sebelum kita ke mandat. Inilah yang penting dari parametrik ya dibandingkan dengan SPSS-nya tuh gampang klik aja kalau SPSS. Ada yang ingin bertanya? Saya izin ya moderator. Mana tuh ada Iya, yang Bu, boleh, Bu. ya, mana tuh ada yang ingin bertanya? Takut nanti lupa. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Bu, kalau misalnya tadi uji normalitas data itu, Bu, kalau misalnya kita kayak mau menentukan kayak parametrik dan non parametriknya itu, Bu, itu kan tadi yang di SPSS itu, Bu, saya sering uji normalitas kan, Bu, sebelum di bivariatin kan, Bu, kalau melakukan penelitian, Bu. Nah, jadi itu Bu, kalau misalnya datanya itu misalnya yang sebelah kiri itu dia ada kayak Shapiro-Wilk, yang sebelahnya itu ada kayak Kolmogorov itu, Bu. Nah, jadi itu misalnya, Bu, kedua hasilnya tersebut itu berbeda, Bu. Misalnya yang untuk Kolmogorovnya itu 0,2. Nah, kalau di Shapiro-Wilknya itu di atas 0,5, Bu. Jadi, Bu, itu bagaimana, Bu? Yang mana mau dilihat itu, Bu? Kalau untuk menentukan parametrik dan non parametriknya, Bu. Ya, biasanya yang diambil itu kalau Shapiro-Wilk ya, nanti saya kan lagi saya baca ya. Shapiro-Wilk itu bagusnya untuk yang sampel di bawah 30. Ya, kalau Kolmogorov itu untuk sampel yang di atas itu. Jadi kalau makanya saya sering pakai Kolmogorov karena sampel saya selalu lebih dari 30. Nah, dan oleh sebab itu makanya perlu kita lihat jumlah sampel kita. Jadi pada saat normalitas data kita bisa lihat apakah Shapiro-Wilk atau Kolmogorov ketika dua-duanya nggak sama. Gitu ya, Yusuf ya. Berarti dilihat dari jumlah sampelnya saja, Bu. Misalnya kan, Bu, sampelnya itu di bawah 20 dan yang di Shapiro-Wilknya itu di atas 0, berarti berdistribusi normal, berarti kita pakai itu UGT atau ANOVA ya, Bu, atau parametrik. Kalau misalnya di bawah itu non parametrik ya, Bu, kayak chi-square sama korelasi ya, Bu. Iya, benar. Seperti itu. Tapi kalau chi-square kan memang datanya bukan rasio ya. Jadi nggak bisa pakai chi-square kalau datanya rasio ya. Iya, Bu. Nah, itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Oke, si Yusuf udah masuk ini ya, SPSS-nya dalam analisis uji normalitas ya. Saya masuk ke uji normalitas, kita ke SPSS. Nah, ini data, sebenarnya ini data penelitian saya ya tentang DM ya, DM dan kadar gula darah. Nah, ini ada banyak data ya. Nah, kita bisa analisis uji normalitasnya pakai non parametric test ya. Di sini kita bisa lihat one sample. Salah. Di sini ya. Misalnya kita masukkan semuanya aja lah ya yang data numerik ya. Ini semua numerik kita masukkan.
Oke, kita lihat hasilnya. Masuk ya ke kalian? Ada outputnya? Ada, Bu. Belum Ada masuk, ya? Bu. Belum ya? Dia harus satu-satu nih. Nah, ini ya. Jadi dilihat dari one sample Kolmogorov-Smirnov-nya ya. Jadi kita lihat dari ini detailnya, signifikansinya ya. Nah, signifikansinya didapatkan 0,00 semua nih. Berarti datanya semuanya tidak normal. Ya, data yang normal itu ketika dia di atas 0,05. Ya, jadi data normal di atas 0,05. Ya, sampel kita ada berapa nih? Ada 638 ya. Nah, jadi untuk melihat data yang normal, ketika dia datanya normal, signifikansinya ini di atas 0,05. Ingat ya, ini kebalikan biasanya kita pakai, kalau uji signifikansi yang lain kita pakai di bawah 0,05 ya, tapi kita yang ini kita pakai di atas 0,05, sama kayak uji varians yang t-test ya, ketika datanya varians, yaitu ketika signifikansinya di atas 0,05. Ya, jadi semua data yang saya punya ini tidak normal ya. Padahal udah banyak ya, sampelnya udah banyak, udah 600-an malah, bukan lagi di atas 100, 200, udah sampai 600-an. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena ini pengukurannya nggak pakai alat, ini cuman bertanya aja ya, ini cuman apa namanya, wawancara. Jadi nggak pakai pengukuran. Ya, jadi ya setidaknya usia pun nggak normal ya usia ya. Kemudian tinggi badan, berat badan, ini nggak diukur, ini hanya ditanya, diwawancara. Ya, kemudian IMT-nya juga otomatis ya, kemudian juga kadar glukosa darahnya juga cuma ditanya, jadi cuman recall aja ya, ingat-ingat aja, oh mungkin sekitar ini. Nah, itulah dampaknya sehingga datanya tidak normal. Ya, mau sampel kalian ribuan, tapi kalau misalnya cara pengambilan datanya itu nggak valid, nggak benar ya, maka dia bisa jadi nggak parameter ya, nggak parametrik jadinya. Jadi ini nggak bisa diuji di tes ANOVA, kemudian Spearman ya, Spearman ya, tadi Pearson apa Spearman? Iya Spearman, Pearson ya salah. Jadi kita hanya bisa pakai uji Mann-Whitney, kemudian apalagi tadi Mann-Whitney, kemudian Wilcoxon, terus Carl Wallis, kemudian Friedman, dan juga Spearman ya. Cuman itu yang bisa kita analis datanya. Kemudian kita coba ya, udah kita langsung aja analisis data. Kalau kita mau analisis t-test, kita analisis aja di non parametrik ya. Ingat tadi ada one sample independent ya, kemudian ini ada, nah chi-square pun masuk ya, non par kan gitu. Kita mau analisis apa, misalnya kita mau analisis t-test ya, 2 independent samples ya, kemudian kita masukkan, nah keluarkan Mann-Whitney, kemudian apalagi ini Kolmogorov tadi ya. Jadi kita analisis data ini t-test ya, karena kita tidak data normal, berarti t-test itu 2 sampel independen ya. T-test yang pakai Mann-Whitney adalah 2 sampel yang independen ya. Kita lihat, kita masukkan aja misalnya status IMT ya ke dalam numeriknya, kemudian kita masukkan groupingnya. Groupingnya kita pakai apa ya? Merokok aja. Merokok ini gimana nih? Ya tidak, enggak. Kayaknya ya tidak ya. 1, 2 gantinya. Oke. Nah, udah keluar ya. 0,8, enggak signifikan ini ya, Mann-Whitney. Wilcoxon-nya juga keluar, tapi ini hasil signifikansinya 0,8 ya. Nah, dia enggak angka min ya, dia min rank ya. Beda dengan kalau t-test. Kalau t-test dia keluarnya min ya. Kita lihat, kita pakai t-test. Kita bandingkan dengan t-test ya. Kalau t-test compare min ya.
Nah, ini t-test ya. Dia pakai min kan. Nah, kemudian kita lihat ya hampir enggak terlalu beda ya. Kita lihat berapa variansi ya. Signifikansi variasinya 0,3, berarti dia di atas 0,05, berarti kita baca dia di variasi ya. 0,8 signifikansinya. Enggak jauh beda tadi 0,82. Kalau ini 0,88. Ya, biasanya pakai non parametrik dan parametrik itu tidak terlalu beda jauh hasilnya ya. Kalau kita mau turunkan rumusnya nih banyak sekali mau kita turunkan. Ya, jadi kita sebagai Kesmas yang tidak terlalu banyak statistiknya ya kita terima aja beginilah hasilnya ya, nggak perlu kita turunkan rumus-rumus sehingga dapatnya seperti apa. Nah, begitulah caranya ketika kita sudah dapat data kita tidak normal, ya udah berhenti kita menganalisis data yang pakai data yang normal ya begitu. Nah, inilah dibalik dari rumus uji Mann-Whitney kalau kalian mau penasaran ya, tapi saya nggak akan saya jelaskan, capek juga ya. Nah, ini contoh uji Mann-Whitney yang dilihat bahwa satu perusahaan besar diduga menerapkan diskriminasi penggajian atas gender. Sebanyak 24 sampel di antara karyawan dan gajinya ditunjukkan sebagai tabel berikut. Berdasarkan data di atas, apakah ada alasan untuk percaya pada taraf 0,05 bahwa telah terjadi diskriminasi penggajian terhadap gender. Jadi kita lihat apakah memang ada perbedaan gaji ya antara wanita dan pria. Diujilah pakai Mann-Whitney, kemudian ketika dapat, nah ini ya, angka Z-nya, ya intinya keputusan diterima karena Z hitung di bawah 1,96 dan di antara Z hitungnya minus 1,96 sehingga H0 diterima, maka terima H0. Ya berarti nggak ada perbedaan ya, nggak ada perbedaan gaji antara gender ya seperti itu. Nah ini yang lebih simpel lagi uji Mann-Whitney, Coxon dan Kruskal-Wallis ya 3. Dengan kita lihat tadi ada berapa nih? Banyak yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi yang paling yang sering yang kita pakai itu yang ini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita di skripsi kita paling banyak memakai yang ini aja. T-test, per T-test, ANOVA, kemudian repeated ANOVA, kemudian Pearson. Ya. Ya, jadi SPSS itu cuman ya gitu aja, tapi yang perlu kita perkuat adalah tentang uji normalitas data. Ya, jadi kembali lagi ke whiteboard tadi ya. Masih ada nggak dia? Masih ya. Nah, jadi kalau kita mau simpelnya ya, melihat data yang normal, itu biasanya mean, median, dan modusnya itu berada pada satu titik yang sama. Jadi nilainya sama. Misal ketika dihitung IQ, ternyata rata-rata didapatkan IQ-nya itu dari sampel kita, ya rata-rata adalah 95 misalnya. Ternyata modusnya juga sama, modusnya juga nggak beda. Ternyata modusnya juga 95. Kemudian mediannya sama juga 95. Nah, ini bisa dipastikan bahwa datanya normal. Ya, coba kita lihat yang tadi ya, kita uji ini apa deskriptifnya ya. Apakah sama min median dari semua data yang kita tadi ya. Kita masukkan sebuah data tadi ya, kita lihat bagaimana min, median, dan modusnya. Apakah berada pada satu angka yang sama ya, atau berbeda sekali. Nah, di sini ya. Nih. Oke, lihat outputnya. Nih ya, outputnya. Min, median, modusnya untuk tinggi badan ini sama ya, sebenarnya 160, mediannya juga 160 ya, tapi sayangnya ketika kita lihat modus data yang sering muncul itu 155. Ini sudah menunjukkan ya ini hampir, nah ini
sulit nih untuk dibilang dia datanya normal. Kemudian kita lihat di berat badan juga nggak terlalu beda kali ya, antara mean dan median, ya 63 dan 62, ya antara rata-rata dan nilai tengah, ya. Tapi ketika di modusnya banyak 60, berarti modusnya nih banyak yang bermasalah, ya nih, lihat nih ketika usia ya, rata-rata 43, mediannya 44, modusnya 52, ya. Kemudian kita lihat juga di sini kadar glukosanya. Mediannya 128, minnya 128, mediannya 113. Modusnya melenceng jauh 120 ya kan. Sebenarnya ini median ya yang melenceng jauh ya. Min sama modus ini nggak terlalu beda ya. Tapi kalau di kadar glukosa nih lumayan nih buat dampak ya. Kemudian IMT nggak terlalu beda ini sebenarnya. Tapi mungkin angka di belakangnya karena IMT sangat mempengaruhi. Jadi ya kita bisa lihat dari sini. Tesis saya kemarin itu sangat persis sama ini, mean median modusnya, di angka yang sama. Sangat cantik sekali waktu saya tesis saya dulu. Jadi datanya benar-benar normal, karena memang diambil dengan ketelitian ya, sampelnya itu diambil dengan teliti, sehingga mean median modusnya pun sama persis ya ketika tesis saya. Mungkin kalian bisa cek masing-masing penelitian kalian gimana hasil mean median modusnya ya. Gitu, itu bisa menunjukkan apakah data kalian normal atau tidak ya. Oke, saya rasa itu saja pemaparan dari saya. Kita bisa lanjutkan ke diskusi ya, karena memang SPSS untuk non parametrik itu gampang ya, kita tinggal klik-klik aja, tetapi pemahaman tentang apa sih maksudnya dari data normal, kemudian bagaimana menentukannya, maksudnya di lapangan apa sih data normal ya, itu yang penting ya, sehingga bisa menunjukkan kita bahwa oh ini datanya nggak normal, oh penelitian dia cuma ngambil ini, padahal banyak variansinya, itu bisa mempengaruhi dari distribusi datanya. Ya, baik sampai sini dulu pemaparan saya kembalikan lagi ke moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Pemateri Jatrisma MKM. Mungkin untuk teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan atau masih bingung, bisa langsung saja memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Saya persilakan. Bertanya, moderator. Baik, Yusuf silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya ingin bertanya, itu Bu, kalau untuk uji normalitasnya itu bisa nggak Bu, kayak melalui dari explore gitu Bu? Kayak dari kan Ibu kan melalui non parametric test ya Bu. Nah itu kalau misalnya melalui explore itu bisa nggak Bu, kalau uji normalitasnya Bu? Kayak menentukan apakah ada parametrik atau tidaknya Bu? Biasanya Yusuf pakai apa? Pakai Explore ya? Iya Bu, bisa pakai explore saya Bu. Ya, sebenarnya banyak ya jalan menuju untuk menguji normalitas data seperti yang saya tunjukkan tadi, yang materi tadi ya banyak sekali cara untuk uji normalitas data. Dan di SPSS pun banyak sekali menunya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa bentar nih error ya. Jadi bisa pakai lewat explore, bisa pakai ya ini error ya, sorry ya, error SPSS-nya. Ya, jadi bisa pakai explore atau menu-menu yang lainnya juga banyak itu sebenarnya untuk mengeluarkan uji normalitas data. Jadi selagi dia tulisannya nanti di bawah SPSS-nya Kolmogorov atau Sapirowicz, ya nggak apa-apa. Kalau yang saya tadi kan muncul hanya Kolmogorov ya. Kalau saya S1 dulu saya pakai apa ya? Saya lupa. Ada Sapirowicz-nya begitu. Jadi nggak apa-apa. Selagi ada tulisan di bawahnya nanti Kolmogorov atau apa, ya bisa. Nggak apa-apa. Itu ya Yusuf ya. Iya Bu, izin bertanya lagi boleh Bu? Ya, silakan. Untuk kayak uji non parametriknya Bu, saya mau nanya dari uji KI kuadratnya Bu. Itu kalau misalnya kan itu kan ada nilai odds rasionya Bu, sama nilai p value-nya Bu. Jadi Bu, kalau untuk melihat dia seberapa besar dia beresiko itu gimana Bu? Saya masih agak belum paham Bu. Saya kurang paham. Ya, ini penelitian Yusuf kemarin ya. Saya coba
Oke, saya coba share screen ya. Kita bahas odds ratio. Ya, sebenarnya dalam epidemiologi itu ada namanya sebaran frekuensi, ada namanya nilai asosiasi, ada nilai dampak ya. Jadi kalau odds ratio itu adalah asosiasi ya. Jadi seberapa kuat ya. Coba kita pakai S-square. Kita analisis square. Kolomnya adalah gula darah ya. Gula darah, rows-nya jenis kelamin ya. Oke, statistik square dan risk ya. Jadi risk inilah yang mengeluarkan angka odds rasionya ya. Sales-nya si taruh kolom expected continue. Oke. Nah, ini adalah hasil dari chi-square kita ya. Ketika kita lihat p-value, nggak signifikan pula ya. Ya, kita lihat ini bahwa data ini bagus ya, bahwa nilainya nggak ada expected count-nya yang di atas 20% 5 ya. Nah, kita lihat dulu dari data ini ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu ya. Jadi ada namanya odds ratio, ada prevalence rate, prevalence, kemudian ada risk ratio ya, RR, OR dan PR ya. Jadi OR itu adalah untuk desain penelitian cash control. Ya, kenapa? Karena dia ngitungnya gini, ini cash, ini kontrol ya. Berarti dia menghitung rumusnya itu ADBC ke bawah ya. Kemudian kalau dia RR, dia menghitungnya insiden. Ya, ini untuk penelitian cohort. Jadi dia mencari insiden dari terpapar ya laki-laki berapa insidennya, kemudian insiden dari perempuan berapa, kemudian kedua insiden ini dibagi, yaitu namanya risk relatif ya. Jadi ya cari aja berapa insidennya 67 bagi 216 untuk yang laki-laki ya enggak, untuk perempuan 87 bagi 264 ya, berapa insidennya. Nah, dari dua insiden ini kemudian dibagi, dapatlah dia RR. Nah, jadi kalau cash control itu ke bawah ya rumusnya itu. Jadi disingkat ADBC ya, untuk mengetahui berapa resiko dari yang sakit dan tidak sakit ya. Sedangkan kalau RR tadi berapa resiko paparan ya, resiko penyakit dari yang terpapar dan tidak terpapar ya. Jadi sangat beda ya. Itu pun membawa kita pada persentase, membaca persentase ya. Jadi makanya tadi saya ada klik rows dan kolom ya. Nah, ini mempengaruhi dari cara kita membacanya. Di sini tadi ya. Ini ya, saya centang row dan kolom. Ya, ketika kita penelitian kita memakai cash control, makanya kita baca adalah kolom. Ya, kolom itu kan di ke atas ke bawah ya. Ya, jadi sakit dan tidak sakit itu kan kolom ya. Sakit di sini, tidak sakit di sini. Kemudian kalau row ini untuk membaca yang penelitian cohort, yang ke samping, yang ke depan ya. Karena kita terpapar dan tidak terpapar ya. Ini kan, ini adalah kolom, ini adalah rows ya. Jadi ketika kalian penelitian cash control, maka bacalah persentasenya tuh ke bawah yang 100% ya. Kemudian kalau penelitian kalian itu cohort, maka bacalah persennya yang ke samping 100%. Ya, ini ternyata ada aturannya ya. Jadi kakak kelas kalian dan penelitian kita sebelumnya itu sembarangan aja, kadang nggak dikeluarkan persentasenya ya, persentase tadi. Jadi sebenarnya ada maknanya di ini ya, persentase ini ya. Jadi ada aturannya, nggak sembarangan kapan kita klik row, kapan kita klik kolom. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita membaca kadar gula darah ya, ketika penelitiannya adalah cash control, maka kita bacanya adalah yang nilainya 100%. Mana nih 100%? 43 ditambah 56 ya. Nah, jadi di sini. Jadi laki-laki gula darah tingginya 43,5%. Ya, dibandingkan perempuan yang hanya perempuan lebih banyak ya, 56,5%. Nah, begitu cara membaca ketika penelitian cash control. Ketika penelitiannya cohort, kita membaca begini. Ya, paparan ya, paparan. Laki-laki yang gula darah tinggi itu ditemukan 23,7%, lebih sedikit dibandingkan yang
normal gitu ya paparannya, kejadiannya. Nah, seperti itu cara membacanya, itu mempengaruhi interpretasi tabel sebenarnya. Nah, bagaimana kalau penelitian cross-sectional? Cross-sectional itu sebenarnya pakai rumus PR ya, prevalence rate atau POR, prevalence odds ratio. Nah, itu juga ada caranya kapan kita pakai POR, kapan kita pakai PR, itu panjang, itu perlu satu SKS lagi ya, pertemuan lagi ya. Nah, jadi tapi yang lebih sering ya, karena cross sectional itu melihat ke depan ya. Jadi biasa dipakai RR ya, PR ya. Rumus PR dan RR itu sama. Rumus POR dan OR itu sama, cuma ada P-nya aja ya. Jadi ketika penelitian cross sectional, maka dibacanya ke samping. Ini terbalik. Ya, yang di lapangan teman-teman banyak pakai OR yang ini ya. Ini. OR-nya 0,9, padahal dia pakai cross-sectional ya, harusnya bacanya 0,9, tapi nggak semuanya memang cross-sectional itu pakai PR ya, biasanya pakai POR juga boleh, makanya skripsinya nggak terlalu saya apakan kali kalau misalnya mereka pakai POR, tapi kalau mau saya kejar, kenapa alasan kamu pakai OR sedangkan penelitianmu adalah cross-sectional. Oke, lanjut tadi ya. Ternyata signifikansi kita nggak signifikan ya, 0,7. Nah, ketika penelitian kita tidak signifikan, itu tidak usah lagi membaca resikonya. Gimana? Orang nggak ada perbedaan kok gula darahnya antara laki-laki dan perempuan. Gimana dia mau beresiko antara laki-laki dan perempuan? Ya enggak? Ya, pasti OR dan PR-nya nggak signifikan nih, kita lihat nih rentangnya. Ya, p-value-nya nggak signifikan nih, 0,9. Value-nya, nilainya 0,9. Tapi rentangnya lihat nih, melewati angka 1 ya. Jadi pada saat saya presentasi penelitian, ketika signifikansi chi-square atau yang lain-lain saya nggak signifikan, nggak lagi saya baca risk-nya, nggak lagi saya baca OR dan RR-nya, udah pasti nggak signifikan. Kenapa? Ya, ingetin dulu ya. Ini rentangnya 0,6 sampai 1,3. Saya pakai whiteboard aja. Sayang kali ini. Clear all drawing. Oke. Nah, begitu ya. Nih. Jadi OR itu risk itu juga sebuah rentang ya. Nah, jadi begini ya. Ini adalah 1. Ya, ini 1. Ini 0 ya. Ini 0, ini di atas 1 ya enggak? Ya. Nah, di dalam signifikansi di dalam besar risiko, ya itu kita tahu bahwa 1 adalah tidak beresiko. Ya gimana mau beresiko, orang resikonya cuma 1 banding 1, ya enggak? Dia beresiko 1 kali. 1 kali itu sama berarti, enggak beresiko ya kan? Kecuali kalau beresiko di atas 1 kali, beresiko 2 kali, berarti dia 2 kali lipat beresiko ya kan? Kalau dia beresiko 1, berarti dia cuma beresiko 1 kali lipat. 1 kali lipat sama, ya enggak? Sama aja, ya kan? Enggak ada perbedaan, ya kan? Jadi 1 itu kalau OR-nya 1 atau RR-nya 1, berarti dia tidak beresiko. Nah, kalau dia sudah di atas 1, 1,1 aja gitu ya, itu namanya dia sudah beresiko. Apalagi sampai 5, 6, 7, 8, 9, beresiko 9 kali lipat, ya kan? Dia 9 kali lipat berpeluang ya kan. Tapi kalau 1 dia beresiko 1 kali, peluangnya 1 kali sama ya kan. 1 tuh sama artinya. Ya sama kayak ini apa main bola, 1 tuh sama. Ya, kemudian ketika dia di bawah 1 ini protektif atau melindungi ya. Melindungi itu misalnya hasilnya misalnya 0,9 lah, misalnya 0,3 lah. Ya, jadi ini artinya misalnya rokok dengan hipertensi ya, ketika dapatnya sama yang ini tadi ya, yang tadi 0,9 value-nya ya, 0,9 artinya dia laki-laki itu protektif terhadap kejadian kadar gula darah ya. Jadi yang lebih beresiko adalah perempuan. Tapi kita tahu bahwa tadi 0, berapa tadi ya? 0,9 ya. 0,9. Ya, jadi didapatkan bahwa laki-laki versus perempuan ya.
didapatkan bahwa OR-nya adalah 0,9 ya. 0,9 artinya laki-laki, jenis kelamin laki-laki itu melindungi resiko dari kadar gula darah. Ya, kalau beresiko itu resiko. Ya, berpeluang kena. Ya, kalau dia 9, kalau OR-nya ini 9 kita balik ya. Kalau OR-nya 9 berarti laki-laki beresiko. Ini laki-laki beresiko. Kalau 0,9 laki-laki, ya jenis kelamin laki-laki melindungi. Nah, gitu ya. Jadi orang laki-laki justru dia kuat ya. Justru melindungi dia dari DM tadi, kadar gula darah, melindungi DM. Melindungi dari DM. Ya, jadi kalau dia laki-laki dia semakin bagus, tidak terjadi DM. Sedangkan kalau OR-nya 9 tadi laki-laki beresiko DM. Tapi sini paham ya. Nah, ketika rentangnya ini sudah tidak rasional, contoh yang tadi ya, rentangnya si I-nya 0,6 sampai 1,3, 0,9 sampai 0,9 sampai 1,3. Nah, ini kan udah nggak rasional. Kenapa? Karena si I-nya melewati angka 1. Ya enggak? Jadi sebenarnya dia ini protektif atau beresiko, ya enggak? Ya kan 1 kan? 1 kan tidak beresiko. 1,3 1,3 ini beresiko ya kan? Sedangkan 0,9 nih protektif, ya enggak? Jadi dia melewati rentang di sini. Nah, ya melewati dia. Jadi dari 0,9 sampai 1,3, ya kan? Ini adalah protektif, ini adalah risiko, risk. Ya, ini beresiko, ini adalah protektif. Jadi yang mana sebenarnya? Sebenarnya laki-laki itu protektif atau beresiko? Makanya kita balik lagi ke p-value tadi. P-value tadi sudah mengatakan bahwa dia tidak signifikan 0,7. P-value-nya 0,7. Jadi risk-nya ini tidak bisa kita pakai karena dia tidak signifikan 0,79 gitu ya. 0,7 sekian. Nah, kalau sudah tidak signifikan, nggak usah lagi dibaca OR-nya, karena pasti dia tidak masuk akal. Coba lihat si I-nya. Kalau kita cuma melihat OR-nya aja, ya bisa. Tapi pas kita lihat si I-nya, dia tidak signifikan, begitu ya. Biasanya ini sama, kalau p-value-nya nggak signifikan, pasti OR atau error-nya tidak signifikan di si I-nya. Makanya saya kemarin bingung melihat yang si Yusuf ketika si I-nya signifikan, tidak signifikan, ya padahal p-value-nya signifikan. Mungkin salah baca ininya ya, salah baca p-value atau segala macam ya. Mungkin bisa dicari yang lainnya. Karena si I-nya si Yusuf kemarin masuk ke antara protektif dan beresiko ya. Jadi itu jadi si I ini salah satu cara membaca signifikan juga ya. Ya, selain dengan membaca p-value. Jadi kalau kalian ini kan sebenarnya si I ini bisa dicari ya. Kalau OR kan ada OR ini kan rumusnya AD per BC ya. Nah, kalau rumus si I-nya itu ada lagi rumusnya ya, si I sama dengan ya Z alpha dikali ya ada seterusnya ya, plus minus. Ada rumusnya, bisa dicari pakai manual kalau kalian nggak punya SPSS atau SPSS-nya rusak atau SPSS-nya bayar ya. Jadi sebenarnya bisa dipakai, bisa dicari ya dari lewat kitab menggunakan hitung OR aja, nggak usah kita uji p-value ya pakai SPSS. Nah, kalau p-value pakai rumus itu kan ribet kan cari. Gitu ya Yusuf ya, paham kira-kira? Paham Bu, berarti kalau rentang dari si I-nya itu harus di atas satu berarti Bu, lower itu atas 1 baru udah beresiko gitu kan Bu? Iya, kalau dia beresiko. Kalau dia hasilnya protektif, dia harus di bawah 0, semua rentangnya. Jadi harus konsisten lah gitu. Kalau dia di bawah 0, ya semuanya harus 0, kalau dia di atas 1, semuanya harus di atas 1. Jangan melewati angka 1 pokoknya gitu. Gitu ya. Iya Bu.
Oke, baik. Ada lagi silakan. Ibu mungkin izin bertanya Bu, mungkin Iya, masih masuk silakan. tadi pembelajaran Ustaz terkait T-square tadi kan kemarin Ibu sempat bilang kalau di Mandep itu kalau untuk melihat p-value kan dia itu kalau di atas 20% itu kita lihat p-value-nya di persen T-square ya Bu, persen correlate atau gimana? Iya. Itu ini mau memastikan aja Bu, soalnya kemarin lihat YouTube dia bilang kalau untuk melihat p-value kalau untuk di atas expert ya itu nilai expert ya Bu. Kalau di bawah 20% itu kita lihat person. Kalau Ibu bilang kalau di atas kan kita lihat person. Di yang 20% ya Bu untuk nilai expert. Kalau di atas ya gini ya. Gimana kata yang YouTube itu tadi? Kalau di YouTube kan dia di bawah 20% itu dia lihat people-nya di person di person square. Kalau kata itu kan di atas 20% baru lihat di person square. Kan beda ya Bu. Ya, kalau sebenarnya ini nanti ada turunan rumus-rumus ya. Panjang sekali saya belajar di S2, saya baru tahu turunan rumus-rumusnya. Jadi kenapa kita harus pakai continue, kenapa harus pakai person? Karena itu mempengaruhi apa ya, turunan-turunan rumusnya itu ya. Walaupun di hasil akhir sebenarnya nggak terlalu beda ya. Jadi ketika dia di atas expected-nya 20%, yang mendekati benar itu adalah ketika kita pakai persen chi-square yang mendekati benar p-value-nya. Tapi pakai continue correction juga bisa, tapi ya rentan salah. Nah, kalau dia hasilnya sama aja seperti ini, nggak signifikan semua, ya aman-aman aja sih. Tapi ketika dia beda di antara persen chi-square dan continue correction, ya ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan, nah itu harus hati-hati ya. Kalau selama ini saya belajar dan saya pelajari turunan rumus, ketika semuanya memenuhi syarat, maka yang kita pakai adalah continue correction. Dilihat juga ini ya, ini jangan sampai ada selnya 0. Ya, jangan sampai misalnya laki-laki yang gula darah normalnya 0. Ya, itu banyak terjadi ketika sampelnya kecil. Ya, jadi 0. Maka itu nggak bisa kita pakai continue correction, kita pakainya chi-square. Ya, atau enggak biasa. Keluar nggak ya chi-square-nya, saya lupa. Nah, kalau dia lebih dari 3 ya. Kalau dia lebih dari 3, ini biasanya kita pakai Fisher exact ya, pakai yang ini 0,7. Ini kebetulan semuanya hampir sama ya. Hampir semuanya tidak signifikan. Jadi ya nggak masalah mau pakai persen mau pakai continue correction. Saya juga nggak terlalu apa ya, rewel ya dengan mahasiswa yang kalau dia nggak signifikan, saya lihat hasil outputnya, oh ya udah semuanya nggak signifikan, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya hasilnya seperti itu sih, mendekati ya, tidak ada kepastian yang benar. Tapi selama yang saya pelajari, ketika dia di atas expected-nya ini di atas 20%, artinya sel-nya ini ya, ada expected-nya ini ya, expected count-nya ini nih, lihat ya, ini semuanya nggak ada yang 5 kan? Semuanya di atas 5 ya. Jadi 100% semuanya di atas 5 kan expected. Sebenarnya nih expected nih ada lagi cara nyarinya itu dipelajari di biostat ya. Apa yang dimaksud dengan expected? Kita panjang kalau membahas. Jadi 0 sel, jadi nggak ada yang di bawah 5 ya expected-nya ini. Ya berarti dia pakai continue correction aja 0,8. Saya juga dulu sebenarnya bolak-balik ya, kadang saya pakai persen, kadang saya pakai continue, tapi ketika saya di S2, saya mendalami rumusnya, oh ternyata yang mendekati benar untuk ketika selnya itu ada di atas 20% 5, itu ternyata pakai persen chi-square. Ya, ada juga yang tetap pakai persen chi-square ketika dia expected count-nya di bawah 20%, ya itu nggak masalah, terserah. Yang penting dipastikan aja ketika semuanya itu nggak signifikan semua atau semuanya signifikan, ya udah nggak masalah begitu ya. Ketika ada yang signifikan dan nggak signifikan, ya silakan cari yang paling benar ya, mendekati dengan rumusnya begitu. Ya, kalau kalian lanjut biostat ya atau epic biostat, kebetulan saya dulu S2 epic biostat, jadi banyak dapat biostatnya, jadi ya lumayan saya memahami turunan-turunan rumusnya. Ya, jadi kalau kalian S2 mau ngambil biostat mungkin akan lebih memahami angka-angka ini gimana cara nyarinya dan kenapa kita pakai persen chi-square, kenapa kita pakai continue correction. Ya kalau sekedar S1 ya gitu aja sih.
tahu syarat-syarat ini aja. Ya, begitu ya Firman ya. Oh ya baik Bu. Berarti kalau untuk di atas 20% kita pakai percent chi-square, kalau di bawah kita pakai continue correction ya Bu. Iya, gitu. Baik, Bu. Ya kalau kalian pakai ketika hasilnya ini ngane-ngane, yang selalu keluar ini persen chi-square. Ya, continue correction kadang hilang. Ya itu menandakan bahwa continue correction ini memang syaratnya harus memenuhi semua, makanya dia ada. Ketika banyak syarat nggak memenuhi, misalnya ada 0 atau tabelnya 3 yang bukan 0 ya. Ketika tabelnya lebih dari 2, ini biasanya hilang continue correction di hasil ini ya. Bisa kalian coba nanti. Begitu ya Firman ya. Iya Bu, soalnya kalau yang di situ tadi Bu, kalau kita pakainya salah, kayaknya nanti penelitiannya bisa salah nggak sih Bu? Soalnya tadi di situ udah ada perbedaan di percent sama continue di value-nya. Ya, makanya silakan Firman cari referensi lebih kuat kemana. Ya, saya juga dari pencarian saya bahkan dosen saya pun sama-sama biostat pun beda ya. Ada yang bilang pakai continue correction, ada yang pakai chi-square. Jadi saya cari sendiri mana yang lebih banyak. Oh, ternyata yang lebih banyak itu pakai persen chi-square ketika expected tone-nya di atas 20. Yang penting Firman punya referensi yang jelas ya, yang bisa mendukung pendapat Firman. Ya namanya teori-teori banyak sekali perbedaan yang di lapangan itu biasa. Yang penting kita memiliki pegangan, kita yakin kemana, gitu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, silakan ada lagi. Kalau menurut Randon sudah sesi 2 ya. Ada lagi yang ingin bertanya masalah non-parametric test. Jadi jangan takut ya ketika hasil data kalian tuh nggak normal, kalian bisa pakai non-parametric. Tapi sayangnya ketika kalian pakai non-parametric itu hasil penelitian kalian kurang bagus untuk dipakai ke populasi ya. Jadi hasil penelitian kalian tuh hanya bisa menggambarkan sampel penelitian. Ya ketika kalian dan penelitian itu kan nanti kita buat populasinya siapa ya, kemudian kalau di EPIC itu ada populasi target, populasi terjangkau, kemudian ada namanya sampel ya. Jadi populasi target itu biasanya yang lebih besar. Misalnya kita penelitian Medan ya, harapan kita penelitian kita nih bisa diterapkan di seluruh Indonesia atau karakteristik yang mirip dengan Medan. Nah, tapi ketika penelitian kita non parametrik, maka hasil kita tuh nggak bisa kita pakai ke lebih luas dari Medan. Maka penelitian kita itu hanya bisa diambil di sampel kita yang kita ambil di kota Medan. Nah, itulah kelemahan dari non parametrik, namanya non parameter ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk populasi. Jadi hanya bisa dipakai di sampel. Misalnya kita penelitian di pabrik X ya. Kita ambil semua populasi di pabrik X. Ketika kita uji normalitas data, oh ternyata datanya nggak normal. Maka hasilnya penelitian kita hanya bisa untuk si pabrik itu aja. Nggak bisa kita terapkan ke pabrik-pabrik yang lain. Nah, itulah kekurangan dari non-parametric test. Makanya penting sekali di lapangan ketika di proposal ketika sebelum turun ke lapangan itu harus memastikan sampelnya sudah cukup, kemudian teknik pengambilan datanya, kemudian juga teknik pengambilan sampel ya. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan karena itu akan berdampak pada hasil penelitian kalian, apakah datanya parameter atau non parameter. Sama seperti chi-square. Chi-square itu sebenarnya datanya non parametrik ya, jadi kurang bisa dipakai populasi yang lebih luas. Makanya lebih bagus emang data yang kalian ambil adalah data rasio sehingga bisa kalian simpulkan ke populasi yang lebih besar ya, seperti itu. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Yusuf. Ya silakan Yusuf. Bu, kalau misalnya itu kan udah dinormalisasikan kan Bu, itu hasilnya kan udah normal Bu, berarti kan itu udah pakai parametrik Bu. Nah, kalau kita pakai itu kan kalau misalnya parametrik kan itu kan tergantung kan Bu, kalau mau uji T itu kan datanya harus 2 kelompok dan ANOVA itu 4 kelompok ya kan Bu. Nah, jadi kalau misalnya
untuk menentukan dia ANOVA yang kan ANOVA itu Bu ada kayak tuh ANOVA one way dan two way Bu. Jadi kalau menentukan bahwa kita memakai uji ANOVA one way dan two way itu bagaimana Bu? Saya masih kurang paham Bu. Ya sama kayak Menentukannya. Ya sama kayak T-test tadi ya. Jadi dia kelompok yang sama atau kelompok yang beda. Kalau one way, kalau ANOVA yang one way itu yang dia repeated. Misalnya padi ya, pada padi yang sama itu dikasih pupuknya 1 kali, tapi padinya sama. Kemudian dikasih pupuk 2 kali, dikasih pupuk 3 kali. Dilihat apakah pertumbuhannya panjang pada pupuk 1 kali gimana pertumbuhannya, pupuk 2 kali gimana. Sedangkan kalau dia one way yang independen ya yang beda berarti ada 1 padi yang 1 kali kasih pupuk, ada padi yang 2 kali kasih pupuk, ada padi yang 3 kali kasih pupuk. Jadi 3 padi yang berbeda. Sedangkan yang repeated tadi itu dia 1 padi tapi 3 kali kasih. Ya, itu namanya repeated. Ya biasanya di lapangan ya pakai repeated karena apa? Karena kita sampelnya mahal ya kalau kita mau banyak sampel, jadi kita pakai repeated ya, itu biasanya dipakai di eksperimen ya. Jadi repeated one way ANOVA repeated ANOVA ya, jadi sampel yang sama perlakuannya lebih dari 2 kali ya kan, ya 3 kali lebih dari 2, pokoknya lebih dari 2, mau 3, mau 4, mau 5. Nah, seperti itu contohnya yang tadi padi tadi ya. Karena kita mahal kalau mau beli padi banyak sekali kan, jadi ya udah padi 1 aja. Kasih pupuk 1 kali dihitung pertumbuhannya berapa, kasih pupuk 2 kali pertumbuhannya berapa, pupuk 3 kali berapa. Ketika kita mau padi yang berbeda ya kita pakai padi yang banyak, kemudian ada yang 1 kali pupuk, ada yang 2 kali pupuk, ada yang 3 kali pupuk. Sama kayak T-test tadi. Kalau T-test independen ya laki-laki dan perempuan dikasih obat ya. Berapa kira-kira kadar gula darahnya ketika laki-laki dan perempuan yang dikasih obat. Nah, ketika kita pakai sampel yang sama, berarti ada yang sebelum dikasih obat, berapa kadar gula darahnya, sesudah kasih obat, berapa kadar gula darahnya. Jadi orangnya sama, ya kan? Jadi sama aja konsepnya dengan T-test tadi, gitu ya, Yusuf ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin Bu, Ya, silakan. mungkin saya sedikit mereview aja terkait pertanyaannya Bu. Berarti kalau untuk non parametrik ini dia itu untuk data yang tidak normal ya Bu. Tadi sempat kalau untuk data yang tidak normal menentukannya, sedangkan yang distribusi semua normal gimana ya Bu? Ya, kalau distribusi normal ya sama aja dengan menentukan yang tadi Kolmogorov-nya di atas 0,05 yang tadi ya. Kalau dia datanya tidak normal ya di bawah 0,05 gitu aja, sama aja. Sama metode penentuannya ya. Mana tadi nih ya? Nih, ketika hasilnya nih di atas 0,05, saya nih 0,9 misalnya. Berarti datanya normal nih yang tinggi badan. Kemudian berat badan juga nih ketika dia 0,1 misalnya. Oh, berarti berat badan nih normal. Ya, ketika yang lainnya di bawah 0,5 berarti datanya tidak normal gitu aja. Ya. Paham kira-kira, Firman? Yang lihat untuk minnya ya Bu, kalau misalnya datanya normal ya min sama modusnya sama mediannya itu sama gitu ya. Sama biasanya, tapi itu kurang akurat ya. Itu biasanya untuk pembuktian lanjutan aja. Ya, pakai kita melihat min median modus, tapi lebih enak lagi cuman ini aja sih, gitu aja gitu ya. Karena ini subjektif ya. Misalnya dia cuman beda 0, kayak gini. Minnya beda 0,3, 0,03 ya, 0,03. Kita jadi subjektif, sama nggak kira-kira ya ini? Ya, seperti itu. Biasanya kita lihat di ininya, di apa namanya, ada kita keluari grafik, banyak sekali sebenarnya metode penentuan normalitas data itu ya. Kita lihat dari histogramnya, sebaran datanya, dan kita lihat dari apa namanya, grafiknya ya. Coba saya keluarkan grafiknya ya. Saya nggak dikeluarin grafiknya nih. Nah ini ya pakai histogram ya. Pakai semua. Coba mana?
Oh, ini yang Firman ya, salah. Ini ya kita pakai, nah nih, show normal curve on histogram ya. Jadi kita melihat dari kurva ya, kurva normalitas ya. Kita lihat outputnya. Nah, ini kita lihat ya, bahwa kurvanya ini condong-condong semua. Ini terlalu tinggi ya kan, terlalu tinggi ke tengah. Ya harusnya dia bagus kayak gitu ya, landai. Nah, ini juga terlalu tinggi di tengah ya. Ini juga sama. Ini terlalu miring ke kiri. Kemudian ini sama, ini terlalu tinggi di tengah. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ini tapi penilaiannya subjektif ya. Setiap orang pasti pertama kali kalian melihat ini bagus kok Bu, ini normal nggak condong ya kan. Tapi sebenarnya ini terlalu tinggi di tengah ya. Yang ininya terlalu kecil ya untuk sebaran data yang kecil. Nah, terlalu banyak yang angkanya yang apa ya, normal ya. Harusnya ada yang nyimpang-nyimpang dikit ya seperti itu. Nah, kalau ini jelas ya dia miring sekali ya, miring ke sini. Ada data yang ekstrim di sini 60 ya kan, status IMT ya. Ada yang ekstrim sampai 60, 50, yang lainnya ada yang seperti ini di bawahnya sini ya. Nah, ini adalah lihatnya secara subjektif. Belum lagi kita ngelihat dari apa namanya? Apa ya, sebaran titiknya ya, sebaran titik nanti kita ngeliat, ada yang melenceng jauh titiknya di sini ya, tapi sama aja. Jadi sebaran ini dibuat titik-titik ya, jadi plot ya, melihat plot. Nanti ada tuh kita ngeliat nilai ekstrim, dia melenceng di sini sendirian, padahal semuanya tersebar di tengah sini ya. Nah, itu adalah cara yang subjektif, sama seperti ngeliat min median tadi ya. Kita ngeliat yang mana yang agak bagus tadi. Min modus ya di sini ya. Nah, ini memang agak bagus ya. Nah, tapi ketika kita melihat modusnya itu melenceng. Nah, jadi itu sangat subjektif melihatnya. Jadi memang paling akurat kita lihat aja dari Kolmogorov yang tadi ya. Nah, gini. Yang melihat min median modus sama apa namanya histogram tadi itu hanya untuk pendukung kita aja, pendukung bahwa memang data ini bahwa tidak normal. Tapi kalau kita melihatnya hanya berdasarkan itu terlalu subjektif ya. Beda orang memandang, beda menilai. Begitu ya, Firman ya. Yang Kolmogorov ini gimana Bu analisisnya? Analisis apanya? Ya cuman kita lihat signifikansinya aja. Ini kan tes Kolmogorov Smirnov ya. Jadi kita ngelihat signifikansinya aja. Jadi begini ya sebenarnya. Ini sebenarnya pembahasan S2 ya. Dia muntah kalian. Nah, jadi sebenarnya begini ya. Gimana ya cara mengitukannya ya. Sebenarnya komputer mempunyai ini data yang normal misalnya ya. Ini sebaran data yang normal misalnya. Hapus dulu. Ini data yang normal ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan data kita ya. Ini data kita. Nah, jadi si SPSS ini sudah punya kisaran data yang normal ya. Ini data kita. Nah, kemudian kita bandingkan dengan Kolmogorov ya. Jadi ketika kita bandingkan dengan Kolmogorov, ya jadi saya Kolmogorov, harapan kita data normal kita sama, data kita itu sama dengan data komputer, data apa ya? Data standar misalnya, ya data standar, data yang normal. Berapa ini untuk mengatakan bahwa data kita sama? Ya berarti dengan p-value 0,05, ya kan? Ini artinya datanya sama, ya kan? Nggak ada perbedaan. Ini artinya tidak ada perbedaan, ya kan? Nah, gitu kan? Harapan kita sama dengan komputer, harapan kita sama dengan standar normal. Nah, ketika datanya tidak normal, ya berarti p-value-nya, ya kan? Ada perbedaan, ya kan? Ada perbedaan itu ketika di bawah 0,05. Ya sama dengan analisis uji apa ya? Uji independen dan dependen, p-value di atas atau sama dengan 0,05, tidak ada perbedaan. Kalau p-value yang di bawah 0,5 ada
perbedaan. Artinya data kita berbeda dengan standar normal, ya kan? Artinya kolmogorov kita harus di atas 0,05 supaya tidak ada perbedaan dengan data yang normal. Ya begitulah kira-kira apa namanya simulasinya ya, bayangan-bayangan apa sih yang dimaksud dengan kolmogorov ini? Ya ketika signifikansi kolmogorovnya 0,00 artinya tidak ada perbedaan, artinya ada beda ya kan? Ada beda antara data kita dengan data yang normal. Ya kan? Ada beda berarti data kita tidak normal. Itu ya kan, ketika signifikansinya di atas 0,05 artinya tidak ada perbedaan dengan data yang normal, artinya data kita normal, kan nggak ada beda dengan data normal. Gitulah kira-kira maksud dari kolmogorov tadi ya, begitu. Kenapa sih kolmogorov berbeda dengan uji signifikansi kita yang biasanya? Sebenarnya sama aja, signifikansi kita yang biasanya kan kita berharap ada beda atau tidak ada beda. Ya misalnya ada beda kadar gula darah antara laki-laki dan perempuan. Berarti kalau ada beda, harapan kita signifikansinya di bawah 0,05. Kalau tidak ada perbedaan, kalau hipotesis kita tidak ada perbedaan, artinya di atas 0,05. Sama seperti kolmogorov. Harapan kita tidak ada beda antara data kita dengan data yang normal. Ketika datanya didapatkan 0,05 berarti ada perbedaan. Berarti datanya tidak normal karena beda dengan data yang normal, seperti itu. Paham ya Firman ya? Udah dapat? Paham Bu. Berarti kalau untuk nampilkan di output tuh analisisnya di bagian mana ya Bu? Kalau kolmogorov harus nggak sih Bu kita kolmogorov kalau untuk penelitian? Iya, dibuat aja misalnya seperti ini. Dibuat tabel ya, misalnya variabel terus sampingnya hasil kolmogorovnya. Itu nggak terlalu ada pedoman sih ya dalam membuat tabel dalam uji kolmogorov. Misalnya begini ya, begini aja misalnya variabel normalitas ya, pakai kolmogorov misalnya tadi tinggi badan ya, signifikansi kolmogorov ya, normalitasnya 0,000 ya, atau kita buat keterangan lagi lah di situ ya, keterangan tidak berdistribusi normal. Nah gitu aja ya, misalnya atau ini berat badan misalnya dia 0,06 ya, berarti ini berdistribusi normal ya. Nggak ada yang baku sih sebenarnya dalam buat ini, atau ini mau dibuat gini aja misalnya si bintang ya, ininya dihapus misalnya, ini dihapus. Nah, nanti dibuat di sini keterangan bintang, distribusi normal, itu juga boleh ya, gitu. Tapi yang lebih misalnya kertasnya nggak cukup ya buat kayak gini, misalnya cukup ya buat yang seperti tadi ya, yang seperti tadi juga boleh ya. Nah ya, mau yang gini ya terserah, yang penting uji asumsi ya, uji asumsi normalitas. Nah, sebelum menguji t-test misalnya ANOVA, jadi kita harus tampilkan dulu uji asumsi normalitasnya, baru boleh kita keluarkan dia t-testnya atau Mann Whitney-nya, seperti itu. Jadi penguat kita dalam memberikan hasil penelitian. Seperti itu Firmannya, paham? Iya Bu. Ini kalau di SPSS nampilkan di outputnya itu di bagian mana ya Bu? Di uji analisis? Ya di copy aja ini apa yang outputnya tadi, yang kolmogorovnya tadi. Kalau mau cari data kita analisis apa yang di SPSS Bu? Yang di SPSS itu analisisnya Bu? Iya tadi mana ya? Saya pakai non-par ya.
Kalau Yusuf tadi dia pakai explore, kalau saya pakai non-par, analyze, non-parametric test, kemudian one sample QS. Ya. Kalau saya di sini. Nah nih, ini ada test distribution, ada normal. Sebenarnya ada masih banyak ya, saya lupa karena sudah jarang saya pakai ya. Kalau si Yusuf tadi di explore ya? Di explore, di mana nih? Nah ini ada plotnya ya, jadi kita bisa melihat apa namanya plot yang saya jelaskan tadi ya. Ini ada histogramnya. Ini ada bootstrap. Saya coba kita masukkan. Nah, sebenarnya sweetness dan kurtosis ini juga bisa ya menilai normalitas data, tapi saya lupa berapa standar nilainya ya. Banyak sekali dalam menentukan. Nah, ini ya Kolmogorovnya ada dua, ada Kolmogorov, ada Sapirowicz yang ditanya oleh si Yusuf tadi ya. Kapan kita pakai Kolmogorov, kapan kita pakai Sapiro? Sapiro ini lebih ke sampel lebih kecil, ya sedangkan Kolmogorov ini untuk sampel yang lebih besar. Nah, kita lihat bahwa sama ya Sapiro dengan Kolmogorov sama-sama 0,00 ya. Jadi mau Kolmogorov mau Sapiro. Nah, kita juga bisa lihat di sweetness dan kurtosis ya, ada standar nilainya. Kalau dia normal berapa, kalau dia tidak normal berapa. Tapi saya lupa ya. Ini 0,08, kalau kurtosisnya minus. Kalau nggak salah kalau normal itu kurtosisnya ini. Bu, ini masih tampilan data view-nya ya, Bu? Ah? Belum output-nya, Bu, yang tampil. Oh ya, insya Allah. Maaf. Ini suka enggak ini otomatis ya spesies ini karena dia 2 tahun. Nah, ini tampilannya tadi ya. Nah, ini tampilan explore-nya. Ini yang kata saya sweetness dan kurtosis tadi ya. Ini nilainya, ini ada standarnya. Kalau dia normal berapa, kalau tidak normal berapa. Nah, kemudian ini yang ditanya sama Yusuf tadi, ada Kolmogorov, ada Sapiro. Ya, kebetulan sama-sama tidak signifikan ya, sama-sama tidak normal ya. Sapirowicz yang untuk yang sampel besar, Kolmogorov Sapiro sampel yang kecil, Kolmogorov sampel yang besar. Kita lihat, nah ini ya yang kata saya plotnya. Nah ini ada data ekstrim nih, keluar sendiri ya, keluar sendiri ada 2 nih, ini juga keluar sendiri. Ini adalah data yang rata-rata ya. Nah biasanya kalau dia datanya normal, dia sebarannya bagus, tidak terlalu jauh dari garis tengah dan juga dia tidak terlalu menyebar seperti ini. Ini adalah data outlier, data yang ekstrem ya. Bisa jadi dia terlalu besar atau terlalu tinggi. Ini tinggi badan ya. Bisa jadi dia terlalu tinggi atau dia terlalu pendek nih. Ada yang tinggi 190, 185 ya. Jarang ya di masyarakat kita yang tingginya segini. Kemudian ada yang tingginya 135, ya jarang. Ini sampelnya di penduduk ya. Jadi sangat jarang yang tingginya 135, biasanya mulai dari 140-an ya kalau yang normal. Sama ini juga nih outlier ya. Ini outlier, ini apa nih? BB berat badan, ada yang sampai 120, ya ini sangat jarang ya. Nah outlier yang seperti ini yang mengganggu data menjadi tidak normal. Kenapa dia 120? Ya karena sampelnya sangat sedikit ya. Tiba-tiba sangat sedikit, udah banyak yang 600-an ya. Jadi ya karena itu tadi metode samplingnya nggak bagus, jadi cuman seketemunya aja di lapangan ya. Harusnya dia ada metode non random ya. Random ya. Jadi metode penelitian yang saya lakukan ini non random. Jadi seketemunya aja. Ya beginilah jadinya. Jadi kita cuman milih orang yang kira-kira normal-normal aja. Tiba-tiba ada yang orang nggak sengaja ketemu orang gemuk ya, 1 orang. Nah, gitulah jadinya outlier ya. Nih 1 nih ekstrim sekali ya. Ini apa nih? IMT. Berapa nih? 70 ya? 60, 55 ya? IMT 55. Kenceng kali ya? 55 sampai 55, bayangin ya. Biasanya kan cuma sampai 40 pun ya ini, aduh, ini udah ngantuk ini yang penganalisis, yang pengentrynya ya. Masa banyak kali yang di atas 40 ya, banyak kali obesitasnya ya.
Padahal BB-nya tadi nggak terlalu ini ya. Nih. Oh ya wajar ya. Mulai dari sini ya. Nah, begitulah cara-cara melihat plotnya ya. Apa yang kira-kira melenceng? Bisa kita cek nanti di SPSS kita. Oh ternyata berat badan yang lebih nih yang banyak melenceng ya daripada yang kurang. Ah, gitu Firman menjawab. Halo Firman, kira-kira menjawab? Halo Iya, Firman? Bu. Iya, Bu. Ah, kira-kira menjawab? Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, Berarti, Bu, kalau untuk analisis data, kita harus tahu dulu ya, Bu. Ini datanya non-parametrik atau parametrik ya, Bu? Baru kita bisa. Iya, sebelum kita analisis ke t-test, sebelum analisis ke ANOVA, sebelum analisis ke korelasional, kita harus tahu data kita normal atau enggak, apalagi sampai multivariat regresi linear. Jadi memang harus datanya normal. Ini baru satu uji asumsi loh, masih banyak uji asumsi yang lain. Nanti di S2 kalian akan belajar uji asumsi-asumsi untuk masuk ke regresi linear terutama ya, itu sangat banyak syarat-syaratnya. Tadi Tapi sempat kalau chi-square ya nggak usah uji normalitas lagi karena dia sudah pasti dia tidak normal ya karena datanya kategori. Ya, ada lagi? Bu, itu ada tadi kan sempat keluar Bu. Yang saya tahu kalau untuk non parametrik itu chi-square, terus ada apa lagi ya, Bu? Kalau untuk ada ketentuan ya, Bu, kalau non parametrik ini chi-square, terus analisisnya ini T independen atau gimana, Bu? Ada ketentuan nggak, Bu? Iya, ada ini tadi ya, saya jelaskan tadi ya. Ini ada tabelnya, bisa kalian lihat nih ya. Yang ini, ya yang warna ungu ini adalah analisis non parametrik, yang hitam ini parametrik. Jadi ketika t-test ini tidak memenuhi, maka pilihannya pakai Wilcoxon ya, atau Mann-Whitney ya, biasanya Mann-Whitney. Ketika per t-test tidak memenuhi, maka pakai Wilcoxon. Ketika ANOVA pakai Kruskal-Wallis, ketika ANOVA repeated pakai Friedman, ketika persen itu pakai Spearman ya. Itu salah pikir yang lain, nanti kalian pening ya. Non par yang lain ini aja ya yang perlu kalian ingat. Untuk non par Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, ANOVA, Friedman, ANOVA sama Spearman itu aja. Tapi yang paling sering dipakai biasanya Wilcoxon, Mann-Whitney sama Spearman ya. Yang Kruskal-Wallis sama jarang mahasiswa kita pakai ANOVA, sangat jarang. Ya, biasanya pakai t-test inilah, t-test sama korelasional. Jadi kalau nggak Wilcoxon, Mann-Whitney sama Spearman ya. Gitu Firman ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Bu, izin Bu. Ya, silakan. Bu, jadi Bu, kalau data parametrik itu berarti datanya itu numerik semua atau gimana Bu? Atau kalau campuran misalnya kategorik dan numerik itu bisa jadi datanya itu normal atau enggak? Ya, kalau t-test kan otomatis data yang kita analisis itu antara kategorik dan numerik ya kan. Ya, dependen kategorik atau dependen numerik kan. Ya, jadi yang kita cek normalitasnya ya data yang normal. Kalau chi-square itu kan datanya sudah jelas kategorik semua kan. Udah otomatis itu tidak normal. Nah, kalau dia t-test pokoknya data analisis yang ada numeriknya itu harus diuji uji normalitas ya. Mungkin kan sudah pernah saya bahas ya. Aduh, menceng. Ya ini ya, jadi kan data analisis data itu ada yang kategori, yang ada yang numerik ya. Kategori, ada yang numerik. Ini kategori, ini numerik. Nah, pokoknya analisis yang ketemu numerik itu harus diuji analisis normalitas. Kalau kategori ini kan chi-square ya, kita udah tahu bahwa misalnya laki-laki dengan status anemia itu kan kategorik semua. Nah, ketika kategorik numerik ini kan ada ini misalnya kategorik pun ada dua ya. Ada yang satu
Yang 2 kategorik ada yang di atas 2 kategorik. Ya, ini misalnya ini 2 kategorik, kemudian ini di atas 2 kategorik. Sorry, di sini ya. Kalau normalitas mah nggak ada kategori. Adanya normal tidak normal ya, salah. Nah, di sini ya, 2 kategori. Ini di atas 2 kategori. Ini kategori. Nah, ini ya. Nah, numerik adanya normal tidak normal. Normal sama tidak normal karena dia numerik ya kan. Tidak normal. Ya. Nah, ketika 2 kategori ketemu 2 kategori, namanya chi-square. Kalau lebih dari sini, ini namanya Fisher eksak ya. Eksak. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ketika data 2 kategori ketemu dengan numerik, ini namanya t-test. Ya, t-test pun ada dependen, ada independen. Ya, kemudian ketika datanya tidak normal, maka kita tadi ada pilihan Mann-Whitney sama apa? Wilcoxon ya, Wilcoxon gitu. Karena dia numerik ya kan. Nah, ketika dia tidak numerik maka nggak ada pilihan mau parametrik atau non parametrik karena memang datanya tidak akan normal seperti itu ya. Ini sama ya. Ini ketika numerik, ketika ketemu numerik, kalau dia normal namanya Pearson. Nah, kemudian ketika numerik ketemu numerik tapi dia tidak normal namanya Spearman. Nah, gini. Yang penting yang jelas dia ketika ada data yang data numerik maka harus kita uji normalitas datanya. Ya, mau dia uji t-test kayak, mau dia uji ANOVA kayak, ANOVA ya satu lagi ya. ANOVA ini di atas 2 ya, sorry di sini ya di atas 2 sini. Ini ANOVA. Nah, di sini. Ketika datanya itu tidak normal, maka kita pakai apa tadi Kruskal-Wallis ya. Nah, ANOVA pun ada 2 ya, Kruskal-Wallis sama kalau dia repeated namanya Friedman ya, Friedman ANOVA. Nah, ini kalau kalian bisa hafalnya selesai sudah mandat kalian ya, mandat sama biostat kalian. Udah mantap lah itu kalau hafal tabel yang saya kasih ini ya. Ini memang cara menghafal yang mudah ya. Jadi kalau ngajar mahasiswa ya gini aja. Nah, tapi biasanya kita yang paling hafal itu yang normal-normal aja ya. Jadi di sini ada yang normal, ada data yang normal ya. Ini ada data yang tidak normal. Ketika tidak normal ada Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman ANOVA, ada Spearman. Ketika datanya ini kategorik yang nggak ada pilihan normal dan tidak normal karena memang ya jelas datanya tidak akan normal karena datanya kategorik cuma 2 pilihan, nggak bakal ada sebaran sebaran normalitas data. Begitu ya Wina ya. Paham Wina? Paham, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Bu, izin lagi, Bu. Jadi, Ya. Bu, untuk tadi kan kata Ibu kalau mau dapetin data yang normal itu harus ngelakuin kayak di lapangannya itu harus diteliti dengan pengukuran yang benar gitu kan, Bu. Jadi itu cara melakukannya kayak mana, Bu? Ya, itu benar-benar dibuat di di metode penelitian ya. Jadi kita harus baca teori yang benar seperti apa. Misalkan penelitian apa ya? Misalnya penelitian tentang COVID ya. Kita ingin mendapatkan
adakah hubungan antara orang yang COVID dengan obesitas misalnya? Ada nggak resiko orang obesitas dengan COVID? Nah, di lapangan kita harus mencari orang yang COVID. Mencari orang COVID itu ada banyak diagnostiknya. Yang pertama pakai swab, ya swab antigen, kemudian ada pakai antibody, kemudian ada pakai swab, pakai PCR. Tentu yang lebih bagus adalah pakai PCR, ya, karena dia lebih bagus dalam penentuan yang positif dan negatif. Nah, ketika kita pakai hanya antigen atau antibody, malah antibody, nah itu akan banyak yang harusnya skor, misalnya kita pakai skor kalau kita pakai misalnya IgG IgM ya, kita pakai IgG IgM-nya pakai ngelihat sebaran angkanya. Ketika kita pakai data yang alat ukur yang salah, maka nilainya salah, maka akan banyak data yang outlier. Itu ya. Maka yang sebarannya harusnya begini, ketika kita pakai alat yang salah, dia melenceng ke sini. Banyak yang tidak normal, padahal banyak yang normal. Ketika kita pakai alat diagnostik yang salah bisa melenceng terlalu banyak yang tidak normal atau melenceng ke tidak normal yang lebih tinggi, ya seperti itu. Kemudian untuk penentuan obesitas itu kan, obesitas itu harus dia pakai tinggi badan dan berat badan, seperti yang saya jelaskan tadi. Tinggi badan, berat badan, menurut teori yang bagusnya adalah pakai timbangan yang digital, lebih bagus digital. Ketika kita hanya bertanya, mengira-ngira atau pakai cuman kilanan tangan, otomatis kita akan mendapatkan sebaran data itu tidak normal, karena misalnya ternyata harusnya datanya kisarannya tinggi badannya segini, karena kita pakai kira-kira jadi melenceng. Jadi banyak dapat yang datanya yang malah ada yang tingginya outlier sangat tinggi atau sangat rendah seperti yang saya dapat tadi. Itu di penelitian saya ini paling fatal itu adalah pada penggunaan alat diagnostiknya, karena banyak hanya pakai wawancara, nggak pakai alat ukur. Ya, untuk pakai timbangan pun ada timbangan tipe yang berbeda, apakah pakai jarum, apakah pakai digital. Kemudian juga saat orang itu udah pakai digital ya, udah yang paling bagus. Nah, rupanya dia pakai sepatu atau dia pakai ikat pinggang yang mempengaruhi magnet, atau dia pakai tas, atau dia pakai apa segala macam, itu kan mempengaruhi. Jadi harus benar-benar dari sampel, pengumpulan data, teknik pengembangan sampelnya juga harus benar. Harusnya kita pakai random, harusnya kita koncang biar semua variasi itu dapat. Ternyata kita nggak koncang, kita hanya menunggu sampai orang ketemu aja. Nah, itu bisa mempengaruhi sebaran data kita, karena intinya kita itu pengen sampel kita itu menggambarkan populasi. Ya, bagaimana caranya supaya sampel kita ini menggambarkan populasi? Maka yang ngambilnya ini harus benar. Ya, harus terwakilkan. Masing-masing variansi di populasi itu harus terwakilkan. Ketika kita ngambilnya enggak terwakilkan dengan cara non-random, cuma nunggu aja, bisa jadi yang datang itu hanya orang-orang yang sebarannya yang di bawah, atau yang terlalu banyak yang gemuk, atau terlalu banyak yang kurus yang kita ambil ya. Sebenarnya harusnya kita random supaya semua yang gemuk, kurus, normal itu dapat sesuai dengan distribusi normalitasnya, seperti itu ya. Begitu Wina ya. Paham Wina? Baik Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Ibu, yang Kruskal Wallis sama Friedman ANOVA itu pecahan dari ANOVA ya Bu? ANOVA yang tidak normal. Kruskal Wallis ini untuk yang Kruskal Wallis itu untuk yang independen, ANOVA independen. Ketika Friedman ini untuk yang repeated. Ya, yang dependent. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Yang dimaksud dengan repeated dan tidak repeated. Sama kayak T-test ya. T-test ada independen, ada dependent. Orang yang sama dan orang yang beda. Itu. Itu Firman ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik Bu. Oke, ada lagi? Ini juga banyak juga terjadi ya, lucu ya, ketika datanya kategorik diuji normalitasnya ya pasti nggak normal. Kalaupun
tiba-tiba hasilnya normal, ya nggak bisa dipertanggungjawabkan juga ya, namanya aplikasi yang ngeluarin aja gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah pemahaman kita. Makanya sebelum ke SPSS kita perkuat dulu pemahaman kita, apa yang dimaksud dengan normal, normalitas, apa yang dimaksud dengan parametrik, apa yang dimaksud dengan non parametrik ya. Sebenarnya ini sangat bagus materinya karena nggak dipelajari di kelas kalian ya, nggak diperdalami, kalaupun dapat ya nggak didalami normalitas data, karena kurikulumnya hanya analisis yang normalitas saja, data-data yang normal, tapi data yang tidak normal itu tidak dianalisis ya. Nanti ketika di EBIT pun nggak saya ajarkan yang non parametrik ini ya, kita lebih banyak di risetnya. Jadi kalau mau belajar non par ini memang di S2 nanti ya, S2 kalau ambil minat EBIT atau minat biostat itu baru didalami ya. Ada lagi? Kalau lihat waktu kita sangat pas ya. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi, saya cukupkan ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham dan bisa langsung dipraktekkan di pembelajarannya, apalagi sampai ke skripsinya. Dan mudah-mudahan ingat ya, nanti sampai skripsi, apalagi yang semester 7 ini sudah masuk skripsi, jangan takut untuk uji analisis yang t-test, ANOVA, dan segala macam, karena itulah banyak teman-teman pakai chi-square karena nggak mau ribet dengan normalitas datanya. Tapi sebenarnya kalau kalian menantang diri kalian untuk uji t-test dan segala macam itu dengan asumsi yang sudah terpenuhi, itu sangat bagus ya. Artinya kalian sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam metode penelitian, itu aja ya. Dan data kalian parameter dan bisa digambarkan ke populasi ya, dan bisa diterapkan di populasi yang lain. Maka ketika kalian lihat penelitian teman kalian yang pakai chi-square dan segala macam, itu ya agak kurang bisa untuk menggambarkan populasi. Sangat bagus ketika chi-square itu ditambah dengan analisis t-test, kan nggak ada salahnya seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Jata Isma yang telah memaparkan materi yang luar biasa tentunya terkait tentang analisis bivariat uji non-parametrik. Jadi mungkin saya sedikit menyimpulkan yang saya tangkap dari penjelasan Ibu. Untuk uji non-parametrik ini adalah data yang tidak normal. Maka sebelum melakukan analisis uji, kita harus tahu dulu data itu uji non-parametrik, data itu parametrik atau non-parametrik. Kalau datanya tidak normal, maka kita pakai non-parametrik. Kemudian di non-parametrik ini secara umum yang paling sering kita jumpai itu untuk data yang berdistribusi tidak normal, kita memakai Whitney-Wilcoxon, kemudian ada Kruskal-Wallis dan Friedman-ANOVA. Ini termasuk bacaan dari ANOVA untuk data yang tidak normal. Itu kalau Kruskal-Wallis itu untuk independennya, kemudian Friedman-ANOVA itu untuk dependennya, kemudian ada Spearman. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Kita masuki ke sesi yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Untuk itu kepada teman-teman atau panitia yang bertugas bisa langsung diambil alih. Baik, sepertinya operator sedang ada masalah pada jaringan, jadi saya ambil alih sementara untuk dokumentasi. Kepada teman-teman boleh untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin saya selaku moderator yang memandu jalannya diskusi hari ini, memohon maaf mewakili panitia yang bertugas apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan atau yang
kurang berkenan, saya minta maaf, dan suatu kehormatan untuk teman-teman yang dari non-Hersa yang bergabung hari ini. Terima kasih sudah mau belajar dan berdiskusi bareng. Mungkin saya mengingatkan untuk teman-teman, nanti mana tahu dari teman-teman Hersa atau teman-teman luar Hersa yang mungkin masih banyak yang belum bingung, bisa melihat record ulang dari penjelasan presentasi dari Ibu tadi nanti di YouTube-nya Hersa. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya panitia ya. Terima kasih, Bu. Mari, Terima Bu. Makasih, Bu. Makasih, panitia.